Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas daripada rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Baiklah, sebelum kita membahas dalam materi tersebut, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita sehingga apa yang nanti kita pelajari pada hari ini dapat masuk ke dalam hati kita dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah. Di kelas 7 kita telah membahas yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Ingat? Nah, yang kedua kita telah membahas iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ingat? Mudah-mudahan. Dan yang ketiga, sekarang di kelas 8 kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Dalilnya apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih. Nih, yang ketiga. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada 4 nabinya. Ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kesemuanya kitab-kitab tersebut Allah turunkan melalui malaikatnya, yaitu malaikat. Nah, coba diingat lagi ya. Malaikat apa yang tugasnya memberikan wahyu kepada para nabi? Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, keempat kitab-kitab Allah ini Allah turunkan sebagai pedoman hidup kepada para nabi dan pengikut-pengikutnya. Nih, Nabi Daud, Allah turunkan Zabur bukan hanya untuk Nabi Daud saja, tapi untuk pegangan kepada umatnya Nabi Daud. Dan itu berlaku kepada umatnya Nabi Daud. Begitu juga seterusnya nabi-nabi yang lain yang menerima kitab dari Allah Ta'ala. Nah kita sekarang hidup di zamannya atau tergolong umatnya Nabi Muhammad. Berarti kita ini berpegangan atau berpedoman hidup terhadap Al-Quran. Al-Quran ini kita bicara sejarahnya dulu. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Allah ini menurunkan Al-Quran tuh nggak tahu-tahu langsung brok semuanya. Enggak. Secara berangsur-angsur. Angsur-angsur ini apa? Dicicil sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan kebutuhannya. Jawaban Allah atas kebimbangan terhadap Nabi Muhammad yang menghadapi para umatnya tuh. Yang dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah menyendiri di Gua Hira
hingga wahyu yang terakhir ketika melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Nah, surat-surat yang ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uh 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian tuh. Jadi kalau kita nanti belajar tentang tafsir Al-Quran, itu ada yang namanya asbabun nuzulnya. Sebab Al-Quran turun itu karena apa? Contoh surah Al-Fil, ya. Tahu kan surah Al-Fil? Apa bunyinya? Iya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, diturunkan ketika itu. Qul ya ayyuhal kafirun, nanti coba kamu lihat asbabun nuzulnya sedang apa. Ketika itu Nabi Muhammad tuh lagi kenapa? Nah, lalu Allah kirimkan jawabannya melalui Al-Quran. Nah, setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad ini bukan untuk keluarganya saja, akan tetapi untuk disebarkan kepada sahabat-sahabatnya yang mendengarkan dan kepada para umatnya. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakannya kepada sahabat-sahabatnya yang mendengarkannya. Kemudian para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, di atas pelepah kurma, di atas batu, tulang unta dan lain sebagainya. Itu karena Nabi Muhammad tuh ummi. Kalau kamu ingat-ingat lagi peristiwa Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Iqra, kata malaikat Jibril, Iqra. Ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kemudian di antara para sahabatnya, di antara para sahabatnya yang menulis mana itu hilang, yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Sebagai pencatat daripada wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Nah, periode turunnya Al-Quran ini ada ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah, ada setelah Nabi Muhammad hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah itu disebutnya adalah periode Makkiyah, karena Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah, yaitu Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah, yang jumlahnya ada 86 surat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan. Ada 86 surat Al-Quran yang Allah turunkan di Makkiyah. Salah satunya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang pertama tuh. Pada periode Makkiyah ini telah menimbulkan macam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab, karena umumnya Al-Quran yang Allah turunkan di Mekah yang tergolong periode Makkiyah ini, isinya itu tentang ketauhidan,
tentang keyakinan kepada Allah Ta'ala. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad itu dakwahnya di Mekah itu untuk membuat yakin para penduduk Arab memeluk agama Islam. Makanya isinya itu tentang ketauhidan umumnya ya. Kemudian yang kedua periode Madaniyah. Nah ini disebutnya karena Nabi Muhammad ini telah hijrah ke kota Madinah. Yang jumlah suratnya itu ada 28 surat yang turun selama 9 tahun 9 bulan. 9 tahun 9 bulan. Nah selama masa periode ini dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran di kota Yasrib. Jadi periode pertama tadi periode yang di Makkiyah ini adalah untuk membuat keyakinan para orang Arab, sedangkan di periode Madinah ini cara bermuamalahnya. Coba kalian lihat-lihat. Kalian lihat di Al-Quran kisah-kisahnya. Al-Quran yang diturunkan yang tergolong surat Makkiyah dan Madaniyah. Kebanyakan kalau Makkiyah tentang mengajak untuk berkeyakinan kepada Allah Ta'ala. Kalau Madaniyah kebanyakan muamalah. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, berbuat baik ya, dan lain sebagainya. Diakhiri dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu adalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebelum wafat, dan pada waktu itu ketika haji wada atau haji perpisahan. Kemudian sejarah pembukuan Al-Quran, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, itu tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Sampai di sini kesimpulannya adalah Allah menurunkan kitab-kitabnya itu berjumlah 4 kitab. Ada Zabur kepada Nabi Daud, ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Injil kepada Nabi Isa, dan ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kamu baca lagi bukunya atau LKS-nya. Sampai di sini perjumpaan kita, dan Bapak akan berikan soal untuk kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.